pemirsa hidup sehat. Memang ya kalau misalnya sakit mah diabaikan, penyakit apapun kalau diabaikan pasti akan menimbulkan gejala yang lebih parah lagi. Nah kalau seandainya mah nih diabaikan, kira-kira gimana ya Dokter Vito? Nah itu kadang-kadang karena keseringan, orang udah anggap jadi biasa mah gue kambuh gitu kadang-kadang. Padahal ini sebenarnya bisa juga mengakibatkan penyakit yang lebih serius. Bersama kita sudah hadir Dr. Irsan Hasan, spesialis pencernaan usus, lambung, dan lain-lainnya. Ini ya. Baik, Halo dokter. Halo juga. Halo. Ya, dokter, ini banyak sekali yang orang-orang mungkin merasanya sudah tahu mengenai mah, padahal mungkin belum. Kita akan jawab nih, fakta atau mitos. Ya, mengabaikan sakit mah dapat menyebabkan ulu hati sakit, perut kembung, dan juga sulit makan. Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Fakta karena ini kan memang keluhannya mah. Jadi kalau mengabaikan mah ya itu memang gejala-gejala yang bisa muncul pada mah. Perut kembung, ulu hati sakit, makan. Mungkin para penonton yang udah sakit mah udah hafal ini gejala-gejala ini. Jadi mah itu bisa muncul dalam bentuk kembung, bisa muncul dalam bentuk perih, bisa muncul dalam bentuk sulit makan. Bahkan bisa muncul dalam kondisi yang pengennya makan terus. Dia bilang kalau perut saya nggak diisi, perih dok, jadi isi. Habis isi, perih lagi, isi lagi, berat badan nambah. Jadi jawabannya fakta karena ini memang gejala mah. Tapi masih banyak gejala lain ya. Kembung, perih, sulit makan, dan lain-lain itu adalah gejala mah. Oke baik, berarti itu gejala-gejala umum ya dok Betul. ya. Nah ini ada fakta mitos berikutnya nih dokter. Peradangan akibat sakit mah tidak diobati dapat menyebabkan infeksi pada lambung. Ini fakta atau mitos, dokter? Mohon izin, saya jawab mitos dulu ya. Tapi ada tapinya, seperti biasa ada tapinya. Sekarang kita balik ke pengertian mah. Mah itu selalu saya ulang artinya lambung. Kita secara umum menganggap setiap mah itu adalah keluhan dari lambung. Kami di medis tidak menyebut mah, tapi menyebutnya sebagai dispepsia. Nah, mah yang dianggap oleh masyarakat biasanya adalah keluhan tidak nyaman di lambung. Bentuknya bisa perih, bisa kembung, tadi seperti kita bahas. Nah, pertanyaannya apakah bisa memicu infeksi? Saya jawab mitos. Karena mahnya sendiri tidak memicu infeksi. Apakah mah bisa bikin peradangan? Iya. Istilahnya gastritis. Kalau itis itu kan artinya radang. Gasternya itu lambung. Jadi radang pada lambung. Nah, radang sendiri ada dua macam. Radang berhubungan dengan kuman, radang tidak berhubungan dengan kuman. Gastritis itu sebetulnya mayoritas tidak ada hubungan dengan kuman. Karena kalau kita bilang infeksi artinya kuman ya, bakteri, virus, dan sebagainya. Jadi bukan mah membuat infeksi. Tetapi bisa dia sudah punya kuman sebelumnya, namanya Helicobacter. Nah ini bikin mahnya nggak baik-baik, bahkan bisa makin parah. Jadi bukan karena mah lalu Helicobacter datang, tapi karena punya Helicobacter, mahnya jadi tambah parah. Nah dok, ini mungkin secara singkat aja ya, mungkin bagi masyarakat sebagian yang mungkin bisa kadang-kadang bilang, kenapa kok orang sakit mah dikasih antibiotik ya gitu. Nah singkat aja dokter, mungkin supaya mereka tahu aja ya. Sakit mah, betul, bagus banget pertanyaannya. Kalau sakit mah gastritis seperti yang saya bilang tidak perlu antibiotik. Adalah suatu kesalahan bila langsung mengobati sakit mah dengan antibiotik. Kita harus buktikan dulu ada kuman Helicobacternya atau tidak. Kalau Helicobacter ini ada, saya setuju pengobatannya antibiotik. Tapi kalau tidak terbukti itu infeksi, nggak perlu memberikan antibiotik. Apakah ada mah di luar Helicobacter yang butuh antibiotik? Ada kalau ada infeksi. Misalnya muntaber. Muntaber itu kan kena lambung, kena usus. Karena bakteri, misalnya diare, gastroenteritis, kita bilang, oke, itu mungkin perlu antibiotik. Tapi kalau Bapak Ibu yang biasa perih, biasa kembung, mual, makan susah, nggak bisa langsung dikasih antibiotik. Baik, jadi jangan bingung kalau Bapak Ibu sekalian mungkin datang ke dokter, lalu ada dibilang, oh ini periksa ini, kok sakit mah aja periksanya banyak, karena memang ingin cari tahu penyebabnya apa. Betul. Ya, benar banget. Nah, ini fakta mitos berikutnya nih dokter. Minum air perasan jeruk lemon dengan air hangat atau madu itu bukan obat atasi sakit mah. Ini fakta atau mitos. Tapi tunggu dok, jangan dijawab dulu. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya, pemirsa Hidup Sehat, masih bersama kami membahas mengenai penyakit lambung mah. Nah, jadi tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih dokter. Katanya
minum air perasan jeruk lemon dengan madu, air hangat, itu adalah bukan mengobati penyakit MAH. Ini fakta atau mitos? Karena pakai bukan, saya jawab fakta. Fakta. Tapi pada kenyataannya banyak masyarakat, banyak pasien memang yang minum lemon. Katanya diminum setiap pagi, kemudian MAH-nya menjadi enak. Nggak tahu jelas teori itu dapat dari mana, tapi memang ada yang mengatakan bahwa lemon itu kan asam. Nah, orang sakit MAH itu karena asam. Asam ketemu asam netral. Mungkin jadi berantem di dalam. Saya juga nggak tahu. Tetapi sebetulnya secara medis itu nggak cocok. Justru yang diberikan basa. Kita mungkin belajar waktu sekolah asam ketemu basa, lalu menyatu jadi garam. Sebetulnya obat MAH yang banyak dijual-jual di warung atau di toko obat itu basa. Jadi kalau kita lihat belakangnya kan OH, hidroksida untuk menetralisir asam. Jadi lebih pas memberikan basa. Nah, pertanyaannya kok saya lebih enak? Nah, kita harus bagi MAH ini, saya selalu bilang, ada yang organik, ada yang fungsional. Yang fungsional biasanya nggak terlalu bermasalah dengan asam, tapi karena ada faktor-faktor pemicu. Banyak kejadiannya karena faktor psikologis. Kalau dia tersugesti dengan minum lemon ini enak, saya nggak ngelarang. Udahlah terusin aja. Kalau mau enak, kalau memang rasanya enak, silakan aja. Walaupun saya nggak bisa jelaskan secara medis. Sehingga saya biasanya nggak terlalu ketat dalam pembatasan makan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Yang ada stres nanti, habis makan itu stres, waduh kemakan ini gitu. Lihat mana yang bikin enak. Yang bikin enak terusin aja. Yang bikin nggak enak, stop. Begitu jawabannya. Berarti karena gitu setiap orang juga beda-beda ya, nggak bisa Betul. dipaksain ini nggak boleh itu nggak boleh pas Iya, makan ya. iya, Baik dokter. betul. Dok, kalau gitu gini dok, ini bagi masyarakat supaya mereka tahu bahwa ini tidak boleh dipandang enteng sakit MAH yang dianggap terlalu biasa ini. Tipsnya apa buat beliau-beliau ini? Ya, terkait persepsi ini sebetulnya saya titip pesannya jangan dianggap enteng, tapi juga jangan terlalu dicemaskan. Karena banyak yang datang, saya sakit MAH dok, saya takutnya ini lari ke jantung, saya takutnya meninggal mendadak. Jadi juga jangan khawatir berlebihan. Tidak ada orang meninggal mendadak karena sakit MAH, itu satu. Jadi, tapi sekarang yang kita bahas, jangan dianggap enteng, betul. Jangan dianggap enteng karena memang bisa ada komplikasi-komplikasi. Karena ada sesuatu yang lain. Secara sederhana kita sebut ada alarm simptom. Itu aja lihat. Apa sih alarm simptom? Misalnya benar-benar nggak bisa makan, tiap makan muntah. Ini jangan dianggap enteng. Makin pucat, mungkin dia anemia. Berarti kan ada perdarahan. Apalagi kalau lihat buang air besarnya hitam. Hitam itu kan tandanya luka di lambung. Nah, ini alarm simptom. Hal yang lain, badan makin kurus. Makan biasa tapi kok badan makin kurus. Hal yang lain, emang nggak sembuh-sembuh dengan obat. Di keluarganya ada beberapa yang kanker lambung. Karena faktor genetik ini sangat berperan. Bapak dulu meninggal karena kanker lambung. Ini kok saya sakit-sakit terus ya? Nah, itu jangan dianggap enteng. Jadi intinya kalau ada alarm simptom, kami menyebutnya alarm simptom, itu harus ada lanjutan pemeriksaan. Nah, dokter Vito bilang memang banyak. Biasanya minimal kita endoskopi, USG, untuk lihat benar nggak sih ini MAH yang aman atau MAH yang berkomplikasi. Dan pastinya lebih gampang kalau kita mengobati di awal daripada telanjur sampai komplikasi dulu. Iya kan? Betul. Iya, Dan mencegahnya gimana caranya? Hidup sehat dong, nonton makanya Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya. Saya Dokter Tengku Anissa. Saya Dokter Nama Indonesia. Hidup Hidup sehat. sehat. Terima kasih dokter.